Paham ya? Terus kalau suwon kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Ya jadi napa? Enggak, misalnya no hamil di luar nikah. Nah, ini produk gagal. Oh, kenapa rabi ke susu? Lah kena kan akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sering kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu cangkem ape. Ibu tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue mau kiai kecelok serbana, jumatan minyakan terus. Anjur apa antas melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim paham. Enggak ya kayak bebo, napa? Bebo kayak pulau. Pokoknya kayak pulau nanti kudu anut. Lha pancen ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng kayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantes ya. Apa? Zat gak pantes. Lah itu sing saleh ya agar padha. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Ae saleh wong matine mergo. Kulo nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang ngono mboke ya saleh, kadang bae saleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip niku. Walhasil rame. Iya jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Kata kok itu termasuk kitab tak dari situ. Paling top Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Segini aja, sapam-sapam yang kono, atau wong petani biasa itu konsolat, itu 5 tanam gue syarat. Sing gue bego rasul. Ya sing gue bego rasul. Ayo kayak top, nopo? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatus setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai-kiai kajian misalnya ada acara muridhan kiai kajian rawuh semua, saya malah pede pikiran saya anak salah ono sing kontrol. Aku rapide malah mulang di sini. Mergo salah yo ora konangan, bener yo. Ora entuk penghargaan dadi dianggap. Jadi ya biasa. Ya, tapi kan ibadah ya, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh. Atau orang yang sedang soleh pokoknya apel. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nah, koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku larem tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agak digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye iki janazah tu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopi ambek arak atau dirundungno, gemine cekinan.
Remi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ki gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki wes. Wes ki gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben ahli sapa, Nabi jelas warga kok tahlil ngenyak wong. Karo jene zaman iku ora ono mudin ngundang sapa. Tapi kira rasa yakin nak tahlil ku ono tuntunan, kowe golek hadis sokeh gawe-gawe tahlil kok ono hadise sokeh. Biasa ono ngerti lakon. Awal kita kok itu yang Gus, Anda ini orang alim. Sing takok nggih rodok sunah Rasul. Kenapa datang di acara tali padahal tidak ada hadisnya? Padha cangkem elek kowe ora ono hadisnya. Padha ora ono hadisnya geger. Enggak ada Nabi ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama ra jelas. Rawanin Rasul. Nah ini saya ulang lagi. Ini ruang tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang. Jadi rontok soleh, wong soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bujone ayu juga wong itu mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bojo, kehilangan awake. Itu kiai temannya itu. Hanya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum macam-macam. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka, enggak ada sholat, enggak ada kapan, terus langsung di. Kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi, saya contohkan, rata-rata mbahnya itu ya orang soleh. Atau keluarganya, atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini, kayak sepakat masih fasik lah diperlakukan sebagai jenazah itu muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno disepuro nyen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kefiah Islamiyah, yaitu kefiah Islam yang tadi. Karena kalau ada kefiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni, ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Lalu sembrojor-brojor semacam-macam. Nah, itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jiran sing akad to. Yo jam 09.00. Mungkin ngapunten nek jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jiran teko sing akad kok yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus, Mas karwan wonge maksiat dia kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Wong kan sungkan gremeng tok rawani dadi penting, terkenal alim penting. Paling gak wong nyoal itu apa? Gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulit. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma' alaih. Yaitu cara mati mayit oplosan lah ya didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiah nikah ya dinekah waline atau wakile dengan dua saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah. Datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya mungkin yang sholah be fasik.
Sing mati oplosan sing teko yo akeh, sing imami misale PBNU, PP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo terus pamal farku bena, napa bena kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya zaman akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Ngurus utang sih ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau rong dinar sak dinar mau 4,2 gram. Tahu saya itu mau sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun purun, buatan purun. Saya kira lah utang berapa? Ono 4 juta. Niki nanti kalau tangkreti utangnya 4 juta. Itu ragil lah Nabi. Pulau mau di atas 10 juta, tapi orang langkai orang pulau. Tapi kan aset pulau 1 juta, mau jadi ide. Itu 4 juta aset itu mungkin. Ini wes Nabi gak kerso. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hati-hati. Sallu ala sahibikum. Aku ra nyolati lah, tapi kue-kue itu tetap. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitabnya itu gak usah ikut nyolati. Kalau saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang, Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kitab yang mujmalah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata mau fasik lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya sak Mustofa, terus teko kukur-kukur, terus solate rapati fase. Pokoknya sementing ono sholat. Iya dengan ada sholat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jana. Paham ya? Terus kalau ngangkat none kamu, artisnya dari itu sudah teko, mau jodoh delok. Tapi dia sing ngangkat no kiai, misalnya kiai rata teko terus diangkat no penyanyi dangdut malah karo-karuan. Jadi pokoknya niati dengan kita datang berarti kaifiahnya ala kaifiah Islam. Ini penting kolator, no. Ben kowe ora terlalu garis lurus, ya garis bingkok. Mesti ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolatorakan. Penting sekali ya. Jadi itu kaifiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum dari dawuh Nabi, senajan to aku ra nyolati tapi itu kudu tetep. Ya itu berhenti secara. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus Qatada ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung, sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga. Atau di Ebrono, tapi yang meninggal sayangnya sekarang ngutangi. Kalau termasuk raja cocok, ada niku cocok separuh, raja cocok separuh. Gih, nak boten amprat jalan Ebrono, gih. Yang meninggal sing ngutangi tuh. Boten wong jelas-jelas bengak-bengok. Gih. Ebro itu sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan. Kira usah soleh, usah kecangkeman, ada orang diutang rabu solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kejogeman kedengung. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya wong diutang Nabi itu. Itu Rasulullah. Orang kaya kowe itu utang asli, nah niku pancen asli permanen. Wong ngasiri ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja cara Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara sanik itu sudah hampir 500 juta. Apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari, artinya
Kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Kalau saja misalnya saya punya utang 1 juta. Terus jaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bang, takut reso nyaur terus naik. Naik buatan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu.